Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Bu Rika. Di sini kita akan belajar tematik untuk kelas 4 ya. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, di sini ada 5 materi anak-anak, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan SPDB. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu kita akan belajar Bahasa Indonesia, membaca teks petunjuk. Teman-teman, tahukah kalian bahwa angin adalah salah satu sumber energi alternatif di bumi? Nah, apa saja yang kalian ketahui tentang manfaat angin? Nah, pasti kalian pernah bermain layang-layang ya. Kalian bisa membuat layang-layang sendiri nggak ya? Nah, di layang-layang kita bisa membuat teks petunjuk untuk membuat layang-layang seperti ini. Yang pertama, kita siapkan bahannya seperti kertas koran, bambu, benang wol, gunting, dan lem. Kemudian cara membuatnya, yang pertama kita letakkan bambu secara menyilang. Kemudian ikat bambu dengan menggunakan benang. Lalu ikat keempat ujung bambu dengan benang. Lalu letakkan bambu tadi di atas koran. Lalu kita gunting sesuai dengan ukuran bambu tersebut. Jangan lupa pada koran itu kita tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Nah, kemudian kita gunting koran yang tadi diciplak. Kemudian kita rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Nah, kita bisa menggunakan ekor pada layang-layang. Kemudian buat lubang di tengah, di dekat penyilangan bambu itu ya. Lalu kita masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, siap deh untuk dibuat layang-layangnya. Segera diterbangkan jika ada angin. Nah, salah satu manfaat angin menerbangkan layang-layang seperti itu. Materi selanjutnya yaitu IPA. Kita akan belajar sumber energi alternatif. Sumber energi terbarukan dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif loh anak-anak. Manusia memiliki ketergantungan terhadap sumber energi tak terbarukan, misalnya bahan bakar minyak. Untuk itu kita harus menghemat penggunaannya. Nah, untuk menghemat bahan bakar, kita bisa menggunakan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Materi selanjutnya yaitu IPS. Kita akan belajar biodiesel dari tanaman jarak pagar sebagai energi alternatif. Kalian tentu pernah menemui tanaman jarak ini ya anak-anak ya. Biasanya dia tumbuh di pinggir jalan. Nah, tanaman jarak ini merupakan tanaman liar yang tergolong tanaman perdu. Nah, daunnya dia memiliki jenis daun tunggal menjari. Kemudian pada bijinya dia bisa digunakan untuk pakan ternak atau bahan baku pembuatan biodiesel. Nah, potensi tanaman jarak atau bisa disebut nama ilmiahnya Jatropha curcas. Nah, dia pengendali erosi, pelindung kebun, dan sebagai kayu bakar. Nah, kita bisa manfaatkan daunnya, buahnya, getahnya. Daunnya bisa digunakan untuk makanan ulat sutra, antiseptik, atau anti peradangan. Jadi jika kalian luka, kalian bisa mengoleskan daunnya ke luka kalian. Kemudian kita manfaatkan buahnya. Dari bijinya
dan daging buah. Dari biji kita bisa membuat insektisida, makanan ternak ya. Nah, dari biji ini nanti akan menghasilkan minyak bumi, bungkil biji sama cangkang biji. Nah, minyak bijinya ini kita bisa menggunakan sebagai biodiesel atau produksi sabun dan insektisida atau pengobatan. Kemudian dari bungkil bijinya bisa menjadi pupuk, makanan ternak, dan produksi biogas. Kemudian dari cangkang bijinya bisa kita buat bahan bakarnya. Nah, sedangkan daging buahnya kita bisa menjadikan bahan bakar, pupuk hijau, dan produksi biogas. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu PPKN, perilaku hemat energi. Apakah kalian tidak lupa mematikan televisi setelah menontonnya? Ayo, tidak lupa ya. Apakah kalian selalu menutup keran air setelah menggunakannya? Lupa nggak ya kalian setelah mandi biasanya menutup keran airnya? Setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkan berbagai sumber energi. Namun, kita juga memiliki untuk menerapkan perilaku hemat energi. Nah, contohnya perilaku hemat energi. Kita bisa memperbanyak tanaman di sekitar rumah kita agar bisa menjadi lebih sejuk dan dapat mengurangi penggunaan pendingin ruangan ya. Kemudian, jika menyalakan keran air, jangan lupa untuk mematikan keran airnya setelah digunakan. Selanjutnya, matikan televisi apabila tidak ditonton. Nah, jika kalian sangat ngantuk, langsung dimatikan saja dan pergi ke kamar tidur. Jangan sampai ketiduran sehingga televisinya tetap menyala. Kemudian matikan lampu pada siang hari. Nah, pada siang hari tentu sudah terang ya, tidak perlu menyalakan lampu lagi. Kemudian kita akan belajar SPDB, yaitu menyanyikan lagu dengan tempo sedang. Siapa ya yang di sini gemar menyanyi? Apakah kalian sudah dapat menyanyikan lagu sesuai dengan tempo lagunya? Nah, di sini tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Dari tempo kita bisa mengetahui sebuah lagu dinyanyikan dengan cepat atau lambat. Nah, tempo ini berfungsi untuk sebagai penanda cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Kita bisa menjaga tempo pada suatu lagu. Nah, kita bisa menggunakan alat bernama metronom ini. Nah, seperti pada gambar pada slide ini. Seperti itu ya, metronom. Setiap lagu mempunyai tempo yang berbeda-beda. Jenis tanda tempo antara lain ada moderato, yaitu temponya sedang. Allegro moderato, secepatnya sedang. Andante, perlahan-lahan, dan andantino, kurang cepat. Untuk tugasnya yaitu LKS tema 2, pelajaran IPS rubrik literasi yang halaman 84 ya. Kalian bisa mengirimkan jawaban kalian kepada wali kelas masing-masing jika sudah selesai. Terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.